Laki-laki mana yang mau mengabulkan permintaan mahar lu yaitu sertifikat rumah? Dia buta apa budek gitu loh. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Lanjutan dari pasangan kekasih yang tidak jadi menikah gara-gara dari pihak wanita meminta mahar berupa sertifikat rumah. Dengan ramainya kejadian ini, beberapa hari belakangan media sosial dipenuhi dengan video-video yang membahas mengenai peristiwa batal nikah karena mahar sertifikat rumah. Karena masih ramainya kejadian ini, beberapa stasiun TV mengundang untuk memberi kejelasannya dari kedua belah pihak. Tidak mau kalah juga, berbagai podcast mengundang mereka berdua sampai dipertemukan kembali. Klarifikasi dari kedua belah pihak pun keluar. Dari klarifikasi tersebut, banyak netizen yang berbudi pekerti luhur tidak tahan untuk berkomentar. Nah, gimana tuh reaksi serta komentar dari netizen yang tercinta mengenai klarifikasi dari Jessi serta Rian Dono untuk batalnya pernikahan mereka? Mari kita simak bersama. Sama Rian pun aku nggak neko-neko gitu. Kalau dari segi cerita mamahnya Rian dan Rian gak ada masalah menurut aku. Karena setiap di interview mereka jawabnya selalu itu terus, gak pernah berubah. Itu menandakan kalau itulah yang terjadi sebenarnya. Tapi lain lagi sama Yesi, apalagi sekarang ada mamahnya ya. Di podcastnya Densu, kalian kalau yang belum nonton fullnya mendingan nonton fullnya biar kalian ngerti gitu. Jadi di situ mamahnya Yesi bilang kalau memang dia dari awal gak setuju kalau Yesi pacaran sama Rian, apalagi sampai menikah. Buktinya apa? Dia selalu bilang ke Yesi kalau emang yakin deh, beneran deh, gak ada yang lain deh. Itu kan menandakan kalau mamahnya Yesi pengen Yesi menikah sama orang yang lebih baik daripada Rian gitu. Dan dibuktikan lagi dengan ucapan mamahnya Rian yang bilang kalau di hari pertama mereka di pertemuan pertama mereka ke rumahnya Yesi, mamanya Yesi kan marah, terus bilang kalau minimal yang menikah sama Yesi itu adalah karyawan tetap dari salah satu perusahaan besar di daerah mereka tinggal. Wow, mungkin karena gajinya gede. Terus juga masalah prawedding ya. Kalau menurut aku prawedding itu emang gak ada orang tua gitu. Jadi ngapain harus diajakin orang tua gitu. Biasanya juga kan yang ikut prawedding itu kan fotografer, MUA, dan calon mempelai gitu. Ya kalaupun ada orang lain palingan temen gitu. Tapi kalaupun mamahnya Rian ikut ya wajar-wajar aja. Soalnya kan yang mendanai semuanya itu kan mamahnya Rian. Jadi wajar gitu kalau mamahnya Rian ada di situ gitu. Terus soal mamanya Yesi bilang kalau tetangga-tetangganya taunya si Yesi itu dikasih mahar bukan sertifikat, rumah dan mobil. Itu bener-bener disebutin loh di podcast itu. Itu sebenarnya dari omongan dari pihak Rian atau justru keluarganya Yesi sendiri yang memberikan kalau ditanya sama orang gitu, Yesi dikasih mahar apa? Justru mungkin mereka yang bilang sendiri. Pak ya, yang namanya mahar itu pasti harus tercantum lah intinya di buku nikah itu kan. Kok seakan alasan yo? Saya tak buka no mahar iku apa. Mahar itu pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai bukti kejujuran ia ingin menikahi serta bukti perlakuan baiknya kepada calon istri. Hukum mahar dalam pernikahan adalah hak pribadi mempelai wanita, bukan harta bersama. Jadi, aku wis ero akal bulusmu, aku wis ero pasti. Nanti kau cakkan alasan. Sumpah sakjane uripmu kuwi dipikir wis enak.
kon rabi wis gak usah mikiri apa carane nabung gawe tuku omah wis ono karek manggoni karek urip nang kono. Tapi embuh sanjane dasare kon sing kedonyan paling embuh. Waya pasti Kuriandono iku ngeiyai, tapi pas akad iku ojo ngomong sertifikat rumah tapi sertifikat vaksin. Kan sih Kak, kalau misalnya dikabulkan memang sudah pasti tidak ya Kak ya. Tapi Dia udah yakin guys, katanya si sertifikat rumah itu sama pihak cowoknya itu tidak mungkin dikabulkan. Nah, pertanyaan gua sekarang, sorry kalau sedikit ngejulit ya Mbak. Pertanyaan gue sekarang itu kayak gini guys. Laki-laki mana yang mau mengabulkan permintaan mahar lu yaitu sertifikat rumah? Laki-lakinya tuh yang mana? Dia buta apa budek gitu loh dengan cewek yang flying victim. Buka mbak jilbabnya, lu buka aja jilbabnya. Buset, nyakitin orang kagak kira-kira lu. Ini gue ngeliat klarifikasi yang sertifikat mahar itu dari si perempuannya itu agak ambigu ya. Dia bilang kalau tanggal pernikahan itu orang tuanya nggak tahu, keluarganya nggak tahu, tapi sudah ada proses prewed 3 bulan sebelumnya. Setahu gue nih kalau orang nikah itu ada tahap-tahapannya. Yang pasti sebelum lamaran itu calon pasutri ini pasti udah ngomong dong ke arah serius untuk nikah ya kan. Nah setelah memang benar fix, orang tua dari laki-laki pasti ke rumah si perempuan untuk bilang, membahas keseriusan inilah gitu, kemana arahnya gitu kan. Nah saat orang tua itu datang pasti udah membahas dong mau kapan tanggal lamaran ini. Lamaran tuh biasanya ya kan tukeran cincin dan keluarga dari laki-laki itu datang, ada juga saksi biasanya RT kalau gue ya, RT atau lurah atau siapalah gitu. Nah setelah lamaran, nah saat lamaran itu kan kedua belah pihak ini keluarga besar ini pasti rundingan dong membicarakan soal pernikahan, nggak mungkin membicarakan hal kosong. Yang pasti membicarakan tanggal pernikahan, terus undangannya mau berapa, terus mau di mana pestanya dan segala macemnya. Udah ketemu tuh tanggal pernikahannya kan. Nah, setelah itu kan pasti si calon pasutri ini ngurusin kayak WO, catering lah ya, make up, MUA-nya gitu. Terus barulah pasti pre-wed ya. Pre-wed, habis pre-wed cetak undangan. Karena biasanya di undangan itu kan nyantumin foto ya. Foto pas saat pre-wed gitu kan, apalagi kalau undangan digital gitu. Jadi aneh kalau udah pre-wed belum tahu tanggal pernikahannya. Keluarganya nggak tahu tuh kayaknya agak aneh, apalagi ibu si pihak laki-laki bilang kalau mereka sudah 4 kali loh ke rumahnya si Mbak Yesi dan membawa Bu Lurah kalau nggak salah sebagai saksi gitu. Ini nggak tahu memang keluarganya si Yesi ini nggak cepet tanggep, fast respon apa gimana lah ya, atau memang dari pihak keluarganya itu sebenarnya ya nggak setuju, sebenarnya belum setuju kalau si Mbak Yesi ini nikah. Selama 1 tahun itu Kak, orang tua aku tuh dihina terus sama dia. Alah make jeung cerik sagala ya sih. Hakan we da itu teh pamolah kamu tahu nggak? Udah mending kamu pulang aja ke lembur sekarang mah cari pisalakieun yang mau diminta sertifikat rumah H-4. Marukan babari meuli mah teh ai kamu. Era ya sih cek aku mah geus mending balik teu kudu podcast lah. Lain ngadon clear ngadon beki era. setidaknya pengen saya kartap Changsin. Di situ ada perusahaan Changsin sepatu, pabrik sepatu, memang lumayan bodapit. Neng Yesi, PT Changsin teh anu ieu sanesnya. Da abi gaduh da ieu geuning acukna ieu sareng ID cardna gaduh. Jadi Neng Yesi tuh lagi nyari cowok yang kartap PT Changsin. Bade dipangmilarekeun moal. Soalnya banyak teman-teman aku juga tuh yang masih pada jomblo. Apa bade dikenalkan sareng atasan. Masalahnya satu Neng Yesi, kayaknya cowok-cowok di PT Changsin yang udah kartap itu pada gak mau sama Neng Yesi. Soalnya takut dimintain sertifikat PT. Mantap. Pastilahnya Neng Yesi mah mintana sertifikat PT, moal sertifikat imah deui atuh ayeuna mah.
Aduh, si paling cangsin atuh. Bade atuh ayo dia amang ka cangsin ayo. Hai, selamat malam. Seru ya ngikutin klarifikasinya Yesi di datang ke acaranya Dewa Persik, terus Kak Ros juga. Tapi dari klarifikasinya dia ada beberapa poin yang menurutku dia sudah cukup memalukan dirinya sendiri. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena pada saat di tempatnya Kak Dewa Persik dia bilang Rian sudah menjanjikan mahar rumah, dan di tempatnya Kak Ros dia bilang belum ada keputusan lamaran karena kedua orang tua mereka berselisih tidak akur atau dan sebagainya. Gini ya, di mana-mana kita kalau pacaran pasti ada pendekatan dulu ke orang tua. Dari orang tua itu kita yang menjembatani gimana caranya kita bisa memperkenalkan kedua orang tua kita dengan pola pikir yang berbeda, dengan penilaian yang berbeda. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena di mana-mana orang menikah pasti namanya ada pertemuan keluarga, pasti ada yang namanya musyawarah keluarga, baru tuh lamaran, dari lamaran baru tuh ngomongin nikah. Nah, baru tuh ada perembukan yang namanya mahar. Jadi nggak gitu konsepnya Yesi. Jadi kalau seandainya kamu bilang belum ada keputusan lamaran, loh kenapa Hamin 3 kamu batalin gitu loh? Kenapa kamu nggak batalin sebelum ada lamaran gitu, atau sebelum yang namanya data diri kamu udah masuk ke pengajuan pernikahan gitu loh. Nah itu gitu. Jadi udah ya sih, cukup kamu mempermalukan diri kamu sendiri dengan pembelaan kamu. Buat aku sih itu sudah sudah cukup lah gitu loh. Yang sekarang itu kamu perbaiki tata cara kamu bicara, terus sikap kamu. Mungkin menurut kamu aku benar, enggak, belum tentu, karena yang menilai kita baik atau buruk itu orang lain. Menurut kita ini benar kita, tapi menurut orang lain kalau ini salah ya salah gitu. Ya sudahlah ya, terlalu seru. 2022 ditutup dengan cerita gagalnya nikah seorang laki-laki karena sertifikat rumah. Kita jadiin pelajaran aja untuk kita semua bisa lebih baik, dan jangan memberatkan pasangan kita atau pihak laki-laki dengan meminta mahar yang aneh-aneh. Kalau seandainya memang pada dasarnya calon suami kita atau pasangan kita memang tidak sanggup memberikan apa yang kita butuhkan, karena konsepnya menikah itu bukan berlomba-lomba yang namanya harga mahar, tapi konsepnya menikah itu adalah partner in life. Oke? Selamat malam semuanya. Nah, itu dia ya hadirin sekalian untuk beberapa komentar mengenai lanjutan dari drama batalnya pernikahan Yesi dan Rian Dono dikarenakan mahar sertifikat rumah. Jadi gimana nih menurut kalian? Silahkan berkomentar ya. Oke lah, seperti biasa jangan lupa tidur.